Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terus kalian masih bersama saya dari Bintek Palira dalam program Ngaji Desa Palira. Pada seri yang ke-35 ini kita akan membahas manajemen kasih BPD. Namun sebelumnya jangan lupa klik tanda lonceng yang ada di channel Bintek Palira agar selalu dapat informasi video-video terbaru dari Bintek Palira. Jangan lupa pula bagikan channel-channel atau tautan-tautan yang ada di Bintek Palira ini pada banyak mungkin kolega Anda, media sosial yang Anda miliki. Berikutnya, program di Desa Palira ini kebetulan juga bekerja sama dengan sebuah perusahaan obat herbal madu bawang Anang, produk dari Aba Mustafa. Obat herbal ini sangat ampuh untuk mengatasi penyakit-penyakit dalam, baik dari pencegahan, penyembuhan, dan juga pemulihan. Cocok untuk segala usia. Karena itu jika ingin mengkonsumsi ini, silakan hubungi kontak person nomor yang ada di Baiklah saudara sekalian, kita akan kupas masalah manajemen aspirasi. Saudara sekalian, salah satu fungsi BPD adalah mengolah, baik dari menggali, menampung, mengolah, menyalurkan aspirasi. Keempat ini saya sebut dengan manajemen. Bagaimana perlu diminit dalam sebuah manajemen aspirasi. Oleh karenanya, dasar hukum yang bisa kita tambahkan selain daripada Permendagri nomor 110 ada di kabupaten masing-masing maupun pergub di kabupaten masing-masing, maka terkait dengan pedoman untuk manajemen ini perlu juga dituangkan di dalam aturan tata tertib BPD. Rasanya Pak, SOP-nya biar jelas. Tuangkan ketika menyusun aturan tata tertib BPD itu tuangkan ini. Aturlah tentang bagaimana itu manajemen aspirasi. Ada 4 hal yang harus diminit terkait dengan aspirasi. Yang pertama adalah menggali aspirasi masyarakat. Bagaimana menggali? Dalam menggali aspirasi, BPD dapat melakukan secara langsung. Kemudian, di dalam penggalian aspirasi ini, hendaknya mendasarkan pada keputusan musyawarah BPD. Tentu satu persoalan, perlu BPD, walaupun masyarakat
tidak mau itu tidak menyampaikan aspirasinya, maka BPD harus proaktif menggali, minta pendapat masyarakat, minta menggali aspirasinya. SOP-nya silakan diatur dalam peraturan tata tertib juga berdasarkan pada keputusan dalam musyawarah BPD. Sedangkan di dalam musyawarah itu akan melahirkan rencana kerja atau agenda kerja untuk penggalian aspirasi ini. Tidaknya di dalam menggali aspirasi ini, saat merumuskan dalam keputusan di musyawarah BPD, setidaknya adalah muat masalah maksud dan tujuannya, kemudian sasarannya apa, waktunya, lalu uraian kegiatannya apa. Saya ulang, setidaknya di dalam menggali itu maksudnya jelas, terus disepakati apa maksudnya, tujuannya apa saja. Terus sasaran untuk penggalian itu pada siapa? Kelompok masyarakat yang mana? Kemudian waktunya harus dibatasi waktu. Dan uraian kegiatannya bagaimana? Uraian kegiatan berarti langkah-langkahnya. Ya. Langkah-langkahnya. Dari situlah kemudian akan menghasilkan di hasil galian ini nanti hasilnya ini untuk disampaikan kepada anggota BPD yang lain dalam sebuah musyawarah BPD. Gali. Yang kedua, menampung aspirasi masyarakat. Bagaimana menampung? Kalau tadi menggali, itu BPD proaktif kepada masyarakat. Nah, menampung ini, BPD aktif masyarakat. Ini cukup dilakukan di sekretariat, atau mungkin kalau ada BPD itu ke masyarakat ke rumah, ya diterima aja, enggak apa-apa. Secara formal, resmi itu di sekretariat BPD, kantornya BPD. Ditampung mereka datang menyampaikan aspirasinya. Lalu jangan lupa diadministrasikan, diregistrasi, diadministrasikan. Kalau sudah diadministrasikan, kemudian tinggal nunggu waktu dijadwalkan untuk apa? Dibahas dalam musyawarah BPD. Menampung itu adalah BPD yang pasif, posisinya menggali BPD yang aktif. Yang ketiga adalah mengolah aspirasi masyarakat. Apa yang harus dilakukan ketika mengolah aspirasi ini? Dari hasil menggali dan menampung, tujuannya diadministrasikan dengan baik, kemudian diklasifikasikan berdasarkan bidangan masing-masing. Ada 4 bidang. Jadi kalau di BPD hanya 2 bidang atau komisi itu bahasanya. Kalau bidang pertama itu meliputi 2 bidang, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan, dan bidang kedua adalah pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Disesuaikan dengan bidangannya.
diaspirasikan sesuai dengan bidang masing-masing. Kemudian apa? Dalam musyawarah itu analisa, pelajari bersama, analisa. Terus setelah dianalisa, tentunya itu dilihat urgensinya, segala sesuatunya terkait dengan aspirasi tadi itu, maka dirumuskanlah, deskripsikan apa yang harus dilakukan, apa yang bisa dilakukan terhadap aspirasi tadi. Maka dirumuskan dalam deskripsi. Untuk kemudian disampaikan kepada kepala desa dalam tentunya disampaikan ini dalam rangka apa? Mewujudkan tata pemerintahan yang baik demi kesejahteraan masyarakat. Lupa, jadi ini disampaikan kepada kepala desa, aspirasi ini adalah untuk mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik. Dan demi kesejahteraan masyarakat. Bukan kesejahteraan aparatur pemerintahan desa. Kesejahteraan BPD, pemerintah desa, tidak. Tetap kesejahteraan masyarakat. Jadi aspirasi ini dianalisa, dirumuskan deskripsinya untuk kemudian disampaikan pada kepala desa. Nah, sekarang bagaimana di dalam menyampaikan ini? Kemudian disebut dengan menyalurkan aspirasi. Saudara sekalian, hal yang keempat yang harus diminati adalah bagaimana tata cara kita menyalurkan aspirasi masyarakat. Baik itu dari hasil penggalian maupun penampungan aspirasi. Setelah diolah, tata cara penyampaiannya. Saudara sekalian, dalam menyampaikan, menyalurkan aspirasi ini, ada dua bentuk. Bentuk lisan dan bentuk lisan. Artinya ini kan tidak harus selalu dengan tulisan resmi serba formal, tidak. Itu juga bisa dengan lisan. Dalam bentuk lisan bisa disampaikan dalam musyawarah BPD. Dengan kata tambah mengundang kepala desa. Dan kepala desa mungkin ini berupa bentuk klarifikasi atau masukan dan sebagainya. Aspirasi masyarakat demikian tentang ini, tentang itu. Akan musyawarah BPD, undang kepala desa untuk disampaikan aspirasi. Bentuk saran, masukan, permintaan dan sebagainya, rekomendasi dan sebagainya. Jika di dalam bentuk tulisan, kalau dalam bentuk tulisan ini bisa jadi dan formal ya. Ada 3 macam tipenya, yaitu satu berupa masukan secara tertulis atau dengan rekomendasi secara tertulis dari hasil musyawarah tentunya ya. Dalam musyawarah tadi akhirnya melahirkan rekomendasi atau masukan. Yang kedua bisa dalam bentuk permintaan keterangan. Minta keterangan, klarifikasi. Minta keterangan kepada kepala desa. Ada persoalan-persoalan yang sekarang menjadi aspirasi daripada masyarakat tadi. Bukan pemikiran semata-mata pemikiran BPD mata, tetapi aspirasi masyarakat. Baik itu dari hasil penggalian maupun penampungan. Kemudian
menyalurkan aspirasi ini buat tulisan tipe yang ketiga yang ketiga adalah dalam bentuk rancangan peraturan. Ketika pemerintah desa tidak begitu peduli dengan satu persoalan, padahal ini harus dibuatkan aturan supaya ada kepastian hukum di desa itu. Masukan lewat lisan, lewat tulisan juga nampaknya tidak begitu ditanggapi dan sebagainya. Apa? BPD bisa, anggota BPD salah satu saja misalnya, kemudian peduli membuat sebuah rancangan peraturan desa, diajukan kepada dalam musyawarah BPD, lalu ada satu saja yang sepakat dengan rancangan itu, maka itu akan bisa dilanjutkan untuk dibahas sebagai rancangan peraturan. Artinya apa yang ketiga ini? Bahwa peraturan di desa itu justru yang harus aktif memperdayakan adalah BPD. Karena BPD itu lembaga legislasinya di desa, lembaga aspirasi di desa. Jangan kemudian peraturan desa atau rancangan peraturan desa ini menunggu kepala desa, menunggu pemerintah desa. BPD tidak boleh begitu. Karena tugas utama, fungsi utama, ya tidak saja, fungsi utama BPD itu adalah sebagai lembaga legislasi di desa. Nah, membahas menyepakati peraturan desa itu kan legislasi. Nah, dengan fase atau sebutan atau istilah yang berbeda saja, tapi itu adalah legislasi maknanya. Inilah jika kita memanage sebuah aspirasi desa bagi BPD. Setelah kita bicarakan ini, kita semakin tahu. Jadi BPD itu tidak hanya sebuah lembaga di desa yang hanya tukang stempel saja, legasi daripada pemerintah desa, tidak. BPD ini sebuah lembaga yang sesungguhnya adalah punya posisi yang sangat strategis di desa. BPD lah yang justru itu ujung tombak untuk membuat aturan di desa. Berarti desa itu teratur, tertib, dan setidaknya itu sesungguhnya adalah tanggung jawab utama itu ada di BPD. Karenanya maka BPD itu walaupun dari latar belakang pekerjaan, pendidikan apa saja, tidak ada masalah. Tetapi harus memahami ketika masuk menjadi anggota BPD, maka harus paham tentang tugas, tentang fungsi BPD. Dan hanya haknya saja. Di media sosial sekerap kali yang saya baca, hanya bicara tentang bagaimana itu insentif BPD. Itu saja ada yang menyebutnya salah, gaji BPD. BPD tidak ada gaji. Ada ketunjangan ada, tapi kalau hasil pokoknya BPD itu adalah sebutannya adalah insentif BPD, bukan gaji. Selain insentif BPD bisa dapat tunjangan, tentunya sesuai dengan kemampuan APBD. Yang dibicarakan hanya itu saja. Bagaimana dengan tugas dan fungsinya? Bagaimana kewajibannya? Jarang sekali itu menjadi diskusi-diskusi media-media sosial. Semoga ini menjadi satu pencerahan baru di saudara-saudara sekalian. Siapapun, terutama BPD, masyarakat juga harus tahu masalahnya. Terima kasih. Bintek Palira dalam program Ngaji Desa bersama dengan Madu Bawang Lanang. Saya akhiri. Mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.
salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.